VOA This Morning. Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar pendengar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 30 Mei 2024. Semakin dekat kita ke akhir bulan, suhu udara di Washington DC hari ini sejuk, setidaknya lebih sejuk dari sebelumnya yang mulai panas. Tetapi yang tetap panas adalah situasi di Timur Tengah, khususnya di Gaza terkait perang Israel melawan Hamas. Pejabat Israel memperkirakan perang dengan Hamas akan berlangsung hingga akhir tahun. Anda bisa menyimaknya nanti dalam Berita Dunia. Situasi Timur Tengah yang memanas itu mendesak Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menyiapkan rencana kontingensi bagi warga Indonesia. Saat ini KBRI Aman sudah menetapkan wilayah Israel dan Palestina siaga 1. Dalam VOA This Morning pagi ini kami sampaikan pula laporan mengenai insiden penangkapan dan pelecehan yang menurunkan indeks kebebasan pers di Amerika. You're going to think twice about how close to that story you want to get next time if you think there's a risk that you're going to end up in handcuffs or worse, spend the night in jail. Selain dua laporan itu, kami akan menyampaikan laporan tentang dua kandidat Presiden Amerika tahun ini, Joe Biden dan Donald Trump, yang berbeda pendapat tentang kekuatan militer Amerika. Pendengar, saya Karina Amkas. Kita buka jendela VOA This Morning pagi ini dengan berita dunia disampaikan Puspita Sariwati. Pendengar, seorang pejabat tinggi Israel memperkirakan perang Israel melawan Hamas akan berlangsung hingga akhir tahun ini di tengah seruan gencatan senjata yang terus berlanjut. Mungkin kami bertempur 7 bulan lagi untuk mengokohkan keberhasilan kami dan mencapai apa yang kami definisikan sebagai penghancuran kekuatan dan kemampuan militer Hamas, kata penasihat keamanan nasional Tzachi Hanegbi kepada radio pemerintah Israel. Militer Israel mengatakan hari Rabu 3 tentaranya tewas di kota Rafah di Gaza Selatan, di mana penduduk melaporkan Hamas menembakkan roket ke pasukan Israel. Serangan-serangan terbaru itu terjadi sementara Federasi Palang Merah Internasional atau IFRC dan Masyarakat Bulan Sabit Merah mengatakan perlunya gencatan senjata di Gaza dan akses bagi kelompok kemanusiaan untuk membagikan bantuan kepada warga Palestina yang sangat memerlukan setelah hampir 8 bulan perang. Jutaan kertas suara pemilu dikemas dan dikirim ke seluruh Belgia untuk pemilu Eropa mendatang dan pemilu Parlemen Belgia. Pemilu akan diadakan di Belgia tanggal 9 Juni. Tom Desley-Dre, Direktur Pelaksana grup ini mengatakan, We have 3 million invitations to go to vote, the little cards that people receive at home. Jadi kami punya 3 juta kartu untuk memilih, kartu-kartu kecil yang akan diterima masyarakat di rumah. Kami mencetak sekitar 8 juta surat suara. Juga masing-masing lebih dari 2.000 TPS dan kotak suara. Perusahaan ini grup yang bertanggung jawab mencetak dan menyiapkan sekitar 8 juta surat suara untuk pemilu. Kelompok ini juga menyediakan TPS-TPS dan perlengkapan pemilu lainnya. Saw the example of the Netherlands where they came back to paper voting because Kami melihat contoh di Belanda di mana mereka kembali menggunakan kertas suara. Saya rasa di Wallonia juga kembali ke kertas karena banyak masyarakat yang agak takut dengan cara digital, kata Direktur Pelaksana ini grup Tom Desley-Dre. Sekitar 400 juta warga Uni Eropa akan pergi ke TPS-TPS bulan depan untuk memilih anggota Parlemen Eropa dalam salah satu acara demokrasi terbesar di dunia.
Para pemimpin universitas di Australia mengadakan pembicaraan dengan rekan-rekan mereka dari Tiongkok hari Rabu tentang rencana pemerintah Australia untuk mengurangi jumlah mahasiswa internasional. Australia mengatakan pengurangan ini akan menurunkan tekanan pada sektor perumahan dan imigrasi. Perwakilan dari kelompok 8 universitas yang mewakili lembaga-lembaga penelitian intensif besar di Australia bertemu di Adelaide dengan para pemimpin dari Persatuan Pendidikan Tiongkok untuk program pertukaran pendidikan internasional. Kepala Eksekutif Kelompok 8 Universitas, Vicky Thompson, mengatakan, At the moment, there's a lot of unknowns about what this will actually mean. We're in very good discussions with government, though. Kini masih banyak yang belum diketahui mengenai apa arti sebenarnya dalam hal ini. Meski tentu memahami dampak sektor pendidikan internasional terhadap pariwisata dan perekonomian, saya rasa tinggal bagaimana kita bisa mencapai kompromi dengan tidak merusak salah satu pasar ekspor kita yang paling sukses. Menurut data pemerintah, sebagian besar pelajar asing di Australia berasal dari Tiongkok, India, Nepal, Filipina, dan Vietnam. Ibu kota AS, Washington DC, akan menerima 2 penghuni baru yang tenar pada akhir tahun ini. Beijing akan meminjamkan panda raksasa ke Kebun Binatang Nasional Smithsonian. Baoli dan Xingbao, sepasang panda yang dikirim nanti, adalah bagian dari program penangkaran dan penelitian selama 10 tahun, kata Kebun Binatang Nasional di Washington DC. Sekian Headline News, Puspita Sariwati, VOA Washington. VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita beralih ke laporan wartawan. Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui kantor-kantor kedutaan besar dan perwakilan di beberapa negara Timur Tengah telah menetapkan status siaga. Seiring memanasnya situasi di kawasan itu terkait terus berkecamuknya perang Israel-Hamas di jalur Gaza, Palestina, mereka juga menyiapkan rencana kontingensi bagi warga negara Indonesia. Al-Jazair pada Selasa sore membagikan usul resolusi gencatan senjata segera dan permanen di jalur Gaza dan perintah agar Israel menghentikan seluruh ofensif militer di kota Rafah. Usulan yang akan disampaikan ke Dewan Keamanan PBB itu menyatakan situasi bencana di jalur Gaza menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan perdamaian di kawasan dan dunia. Ini merupakan usul terbaru dari puluhan yang sudah diajukan sebelumnya dan tidak membuahkan hasil. Sementara situasi di jalur Gaza terus memburuk, serangan udara Israel ke kamp pengungsi di Rafah Minggu malam yang menewaskannya sekitar 45 orang dan memicu kecaman keras dunia adalah potret terburuk situasi kemanusiaan di sana. Melihat dampak luas perang Israel-Hamas yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 36.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 81.500 lainnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mempersiapkan rencana kontingensi di beberapa kantor perwakilan diplomatik di Timur Tengah. Berbicara dalam konferensi pers di Jakarta Rabu sore, Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha mengatakan rencana ini siap dilaksanakan jika eskalasi konflik lebih lanjut membahayakan keselamatan warga Indonesia di kawasan itu. Sesuai dengan rencana kontingensi yang sudah ditetapkan oleh masing-masing perwakilan, saat ini KBRI Aman sudah menetapkan wilayah Israel dan Palestina siaga 1. Kemudian KBRI Teheran menetapkan siaga 2. Kemudian KBRI Beirut menetapkan Lebanon Selatan siaga 1. Untuk wilayah Lebanon lainnya termasuk Beirut ditetapkan sebagai siaga 2. Hingga saat ini masih terdapat 130 WNI di Israel, 8 orang di Gaza, 2.361 orang di Suriah, 217 orang di Lebanon, 387 orang di Iran, dan 553 orang di Irak. Juda menegaskan data tersebut adalah yang tercatat di KBRI dan ada kemungkinan masih ada WNI yang datang atau tinggal di negara-negara itu tetapi tidak melaporkan diri mereka sehingga tidak tercatat. Namun dalam konteks perlindungan warga Indonesia, semua KBRI dan kantor-kantor perwakilan di Timur Tengah telah melakukan persiapan. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga melakukan koordinasi erat dengan Mercy terkait penempatan beberapa relawan mereka di jalur Gaza. Juda mengatakan Mercy dan relawan yang berada di sana sudah mengetahui resikonya dan sudah memiliki rencana kontingensi jika terjadi sesuatu dengan para relawannya.
Pengamat hubungan internasional di Universitas Islam Indonesia, Hasbi Anwar PhD mengatakan, ketidakmampuan komunitas internasional menekan Israel semakin membuat negara itu seakan memiliki impunitas hukum. Ia juga menyayangkan sikap negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang hanya sekedar menyampaikan komitmen untuk membela Palestina tanpa tindakan langsung yang nyata. Di OKI itu kan ada yang normalisasi dengan Israel, seperti negara-negara Teluk yang apalagi sekarang juga menuju normalisasi. Terus ada Turki yang selama ini juga menjalin hubungan dengan Israel, kemudian Mesir, Yordania. Ada juga negara-negara di sisi yang lain yang bermusuhan dengan Israel. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA This Morning, kita beralih ke laporan kedua pagi ini. Pelecehan, penangkapan, berkurangnya kepercayaan, dan hambatan ekonomi menjadikan jurnalis sebagai profesi yang sulit di Amerika Serikat. Media di negara ini sebagian besar terbebas dari campur tangan, tetapi peringkat Amerika dalam indeks kebebasan pers dunia turun pada tahun ini. Sejumlah wartawan di berbagai penjuru Amerika Serikat telah ditangkap atau dilecehkan ketika meliput unjuk rasa terkait perang Israel-Hamas. Clayton Weimers, Direktur Eksekutif Reporter Without Borders, Biro Amerika Serikat, mengatakan bahwa insiden seperti itu memiliki dampak yang mengerikan. If you go to cover a protest and you get arrested and maybe even a little violently arrested and get hurt. Jika Anda meliput sebuah aksi unjuk rasa lalu Anda ditangkap, bahkan mungkin ditangkap secara kasar lalu terluka, Anda akan berpikir dua kali tentang seberapa jauh Anda ingin meliputnya lain waktu, mengingat ada risiko bahwa Anda akan berakhir di borgol atau lebih buruk menghabiskan waktu di penjara. Angka pelanggaran kebebasan pers di Amerika Serikat turun dalam beberapa tahun terakhir, tetapi berbagai insiden seperti penggerbekan ruang redaksi di Kansas, penangkapan dan permintaan panggilan pengadilan untuk catatan jurnalis berkontribusi pada penurunan 10 poin dalam indeks kebebasan pers dunia. Menurut Reporters Without Borders, faktor lainnya adalah permusuhan dari sejumlah pemimpin politik. Emily Wilkins, Presiden National Press Club, mengatakan bahwa pejabat seharusnya menjunjung tinggi media sebagai bagian penting dari demokrasi. So I would call on our elected leaders to be brave, to speak the truth. Jadi, saya ingin menyerukan kepada para pemimpin terpilih kita untuk berani, untuk mengatakan yang sebenarnya, untuk mengatakan kebenaran tentang media dan peran yang dimilikinya dalam demokrasi. Juga menyadari bahwa setiap kali mereka menjelek-jelekan wartawan dan media secara keseluruhan, sama saja dengan menghajar demokrasi. Itulah yang membuat seluruh negara kita menjadi lemah. Selain lingkungan media yang semakin sulit, juga ada persoalan ekonomi. Para analis melihat adanya pertumbuhan gurun berita, sebuah kondisi yang disebut ketika suatu komunitas masyarakat hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada liputan khusus sama sekali. Akibatnya semakin sedikit wartawan yang tersisa untuk bertindak sebagai pengawas publik. Sabrina Eaton, reporter Cleveland Plain Dealer, mengatakan bahwa dirinya adalah salah satu reporter yang tersisa untuk meliput Kongres bagi pemirsa di Ohio. Kami seharusnya memberitahu orang-orang tentang apa yang sedang terjadi. Jika tidak ada yang memberitahu tentang apa yang dilakukan anggota Kongres mereka, itu adalah sebuah tragedi. Melihat disinformasi dan ketidakpercayaan terhadap media yang belum pernah terjadi sebelumnya, Weimers mengatakan bahwa wartawan memiliki tanggung jawab yang besar. We tend to think of press freedom as the rights of journalists. But there's also an element of it that's the obligations of journalists. Kita cenderung menganggap kebebasan pers sebagai hak para jurnalis, tetapi ada juga elemen yang merupakan kewajiban jurnalis. Jurnalis juga memiliki kewajiban moral untuk memberi objektivitas, meliput isu-isu secara adil, transparan, dan bertanggung jawab ketika mereka melakukan kesalahan. Namun, menurut RSF tidak semuanya hilang. RUU Pers yang mendapat dukungan bipartisan di DPR dan Senat Amerika Serikat akan memberi perlindungan yang lebih besar bagi jurnalis dan sumber mereka dari permintaan informasi oleh pemerintah jika disahkan menjadi undang-undang. Dari Washington DC, Taris Riziman melaporkan untuk VOA. VOA This Morning, kini kita ke laporan lain. Dua kandidat calon presiden Amerika, Joe Biden dan Donald Trump, sama-sama mengatakan bahwa Amerika membutuhkan militer yang kuat. Biden mengatakan militer Amerika saat ini kuat, sedangkan Trump mengatakan Biden telah melemahkan militer Amerika yang akan dibangunnya kembali jika kelak menjadi orang nomor 1 di Gedung Putih.
Pendengar, berbicara dalam acara wisuda Akademi Militer Amerika West Point Sabtu lalu, Presiden Joe Biden mengatakan Amerika tidak pernah meminta militer melakukan begitu banyak hal di begitu banyak wilayah pada saat bersamaan. Saat ini tentara Amerika mendukung warga Ukraina yang berani untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Tentara kita bekerja setiap waktu untuk menjaga agar amunisi dan piranti perang dapat masuk lewat darat, laut, dan udara. Komitmen militer Amerika ini juga mencakup wilayah Timur Tengah. U.S. Air Force has conducted food drops, delivering tens of thousands of meals to the people of Gaza. Angkatan Udara Amerika telah mengirimkan makanan lewat udara, mendistribusikan puluhan ribu porsi makanan bagi warga Gaza. Dalam menghadapi serangan Iran terhadap Israel baru-baru ini yang belum pernah terjadi sebelumnya, kita mengajak mitra-mitra termasuk negara-negara Arab untuk menangkis serangan lanjutan dari Iran. Donald Trump mengatakan Biden memimpin militer Amerika menuju dalam tanda kutip situasi berbahaya yang tidak masuk akal. Our country has been totally humiliated. And we have a corrupt, compromised president. Negara kita telah benar-benar dipermalukan. Kita memiliki presiden yang korup yang telah disusupi. Crooked Joe Biden telah menyeret kita ke Perang Dunia Ketiga. Inilah yang terjadi. Trump mengatakan Biden seharusnya tidak menimbulkan resiko terjadinya perang dengan Rusia dan Tiongkok. Departemen Pertahanan Amerika mengatakan rekrutmen Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara pada tahun fiskal 2023 meleset dari target lebih 40.000 orang. Trump mengatakan hal ini karena banyak orang tidak ingin bekerja di militer Amerika karena apa yang disebutnya sebagai dalam tanda kutip kebijakan yang tidak adil dan pembersihan politik. I will restore the proud culture and honor traditions of America's armed forces. Saya akan memulihkan budaya kebanggaan dan tradisi terhormat Angkatan Bersenjata Amerika dan juga tidak akan ada Marxisme yang diizinkan, tidak ada komunisme yang diizinkan dan kami akan menyingkirkan para fasis. Militer Amerika mengatakan ada beberapa alasan mengapa jumlah sumber daya yang direkrut turun, termasuk karena membaiknya kondisi perekonomian yang membuat anak-anak muda kini memiliki lebih banyak opsi. Juga karena semakin besarnya ketidakpercayaan pada institusi di kalangan generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Demikian laporan tim VOA.